Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kita belajarnya masih di rumah masing-masing ya. Hari ini kita belajar tema 5 pengalamanku. Subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran ketiga. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Kalau begitu, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap? Kita lanjut untuk belajar ya. Nah, di sini kita perhatikan dulu gambar di bawah ini. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ada siapa dalam gambar tersebut? Ya, betul. Di situ ada Benny sedang bermain piano pada malam hari. Benny bermain piano di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Nah, anak-anak, kita simak yuk lagu Burung Tantina. Selamat mendengarkan.
Oke, kita lanjut ya. Setelah Benny memainkan lagu Burung Tantina dengan sangat keras, kakak Benny merasa terganggu. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Benny kepada kakaknya? Ya betul, Benny harus meminta maaf kepada kakaknya. Nah, kita lihat yuk percakapan antara Benny dan kakaknya. Nah, di sini Benny akan meminta maaf kepada kakaknya. Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Ya, Dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari ya. Atau Benny mainnya sore hari. Iya, Kak. Besok tidak Benny ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny mengerjakan PR. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi Benny meminta maaf kepada kakaknya. Kemudian kakaknya menyarankan agar Benny bermain piano pada siang hari atau sore hari. Kita lanjut ya. Coba ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Kepada siapa kalian melakukan kesalahan? Bagaimana cara kalian meminta maaf? Nah, ibu ingin tahu bagaimana cara kalian meminta maaf. Nah, nanti coba anak-anak tuliskan permintaan maafmu di halaman 25 ya. Nanti ditulis di buku tulis. Kemudian seperti biasa dikirimkan lewat WA ya. Kita lanjut. Benny mendapatkan tugas untuk mengukur benda. Benny ingin mengukur panjang piano. Kita lihat pianonya seperti ini ya. Jadi Benny ingin mengukur panjang piano. Alat apa yang harus digunakan Benny untuk mengukur panjang piano? Anak-anak ada yang tahu? Benny harus menggunakan alat apa untuk mengukur panjang piano? Ya, kita lanjut. Jawabannya ternyata bisa menggunakan penggaris atau meteran ya untuk mengukur panjang piano. Kita lihat. Bila Benny mengukur piano menggunakan penggaris, Benny menggunakan penggaris lebih dari satu kali. Kita lihat, tampak seperti pada gambar di bawah ini. Jadi, kalau Benny menggunakan penggaris, Benny itu nanti menggunakan penggarisnya lebih dari satu kali. Karena panjang pianonya melebihi panjang penggaris. Oke, selanjutnya kita lihat. Bila Benny mengukur piano menggunakan meteran, Benny tinggal merentangkan meteran dari ujung piano yang satu ke ujung piano yang lain. Gambarnya seperti ini. Jadi Benny hanya merentangkan meteran dari ujung piano yang satu ke ujung piano yang lain. Nah, sudah jelas ya, itu gambarnya sudah ada. Kemudian kita lanjut. Nah, menurut kalian, lebih mudah mengukur piano menggunakan penggaris atau meteran ya? Lebih mudah yang mana? Menggunakan penggaris atau meteran? Ya, benar. Jadi, untuk mengukur panjang piano, lebih mudah menggunakan meteran. Gambarnya seperti ini. Boleh menggunakan meteran kain atau boleh menggunakan meteran bangunan yang seperti itu ya anak-anak. Jadi akan lebih mudah untuk mengukur panjang pianonya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa meteran itu digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya itu melebihi penggaris. Misalnya
kita gunakan meteran untuk mengukur panjang meja, untuk mengukur panjang lemari, untuk mengukur panjang jendela, untuk mengukur panjang pintu, dan lain-lain. Jadi harus ingat, meteran itu digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi dari penggaris. Sudah mengerti? Kita lanjut ya. Oke, di sini Ibu punya kuis. Nah, manakah benda di bawah ini yang dapat diukur dengan menggunakan meteran? Coba kita lihat, ini bendanya ada apa saja ya. Kita lihat benda yang pertama. Ada pensil. Benda kedua ada kursi. Ketiga ada penghapus. Keempat ada kulkas. Kelima uang logam. Keenam tangga. Nah, menurut kalian, benda yang mana yang dapat diukur dengan menggunakan meteran? Coba kalian pilih yang mana bendanya. Betul tidak ya? Nanti kita samakan jawabannya dengan jawaban yang Ibu. Coba kalian pilih dulu mana bendanya yang dapat diukur dengan menggunakan meteran. Sudah bisa? Oke, jawabannya. Coba benda yang mana yang bisa diukur dengan meteran? Iya, betul. Yang pertama kursi. Yang kedua ada lagi yang dapat diukur dengan menggunakan meteran? Betul. Yang kedua kulkas. Ada lagi tidak yang bisa diukur dengan meteran? Iya, betul. Yang ketiga adalah tangga. Nah, anak-anak sudah mengerti benda mana nih yang dapat diukur dengan menggunakan meteran? Dari gambar tersebut, jadi bendanya ada kursi, ada kulkas, dan tangga. Mengerti? Kita lanjut ya. Nah, nanti anak-anak di rumah mencoba memilih benda mana nih yang dapat diukur dengan menggunakan meteran. Nanti anak-anak tuliskan jawabannya di buku tulis. Ini tugasnya ada di halaman 28 ya. Jangan lupa ditulis di buku tulis. Nanti dikirimkan lagi lewat WA ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada Beni dan kakaknya sedang bercakap-cakap. Oke, kita perhatikan percakapan Beni dan kakaknya. Kak, Beni mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Ya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm itu sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja ya. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris ya. Ya benar, garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, sudah mengerti anak-anak percakapan antara kakak Beni dan Beni? Oke, jadi Beni bertanya bagaimana cara menggunakan meteran. Nah, kakaknya menjawab, kalau menggunakan meteran itu sama saja dengan menggunakan penggaris. Kita mulai mengukurnya dari angka 0. Oke, sudah mengerti. Kita lanjut dulu ya. Nah, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Kita lihat. Nah, ini pada meteran. Garisnya kita lihat ya, itu ada angka 1 sampai dengan angka 10. Kita perhatikan garisnya. Kemudian di sini ada gambar penggaris. Nah, ternyata setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Oke, sudah paham? Nah, garis itu digunakan untuk mengukur panjang benda ya, anak-anak. 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja ya, ditulis dengan huruf M. Kemudian 1 meter sama dengan 100 cm. Oke, kita lanjut dulu ya.
Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Coba, kenapa ya bisa seperti itu? Kenapa hasilnya 1 meter bisa sama dengan 100 cm? Ada yang tahu anak-anak kenapa bisa seperti itu? Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengubah satuan meter ke sentimeter. Nah, sebelum kalian mengubah satuan meter ke sentimeter, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tangga satuan panjang. Yang seperti apa, Bu, tangga satuan panjang itu? Anak-anak ada yang sudah tahu tangga satuan panjang itu yang seperti apa? Nah, kita lihat ya tangga satuan panjangnya. Nah, tangga satuan panjangnya seperti ini. Yang paling atas diberi nama km, yang kedua hm, ketiga dam, keempat m, kelima dm, keenam cm, ketujuh mm ya, itu mm anak-anak. Oke. Nah, km itu untuk kilometer, hm untuk hektometer, dam untuk dekameter, m untuk meter, dm untuk desimeter, cm untuk sentimeter, mm untuk milimeter. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana cara menggunakan tangga satuan panjang? Bagaimana ya cara menggunakannya? Nah, anak-anak, supaya kita bisa menggunakan tangga satuan panjang, kita harus mengetahui terlebih dahulu aturannya. Nah, di sini ada aturannya kalau kita akan menggunakan tangga satuan panjang. Kita lihat yuk aturannya seperti apa. Nah, setiap 1 kali turun dikali 10. Setiap 1 kali naik dibagi 10. Mengerti anak-anak? Nah, jadi seperti ini Ibu jelaskan ya cara menggunakan satuan panjang. Nah, ini tangga satuan panjangnya seperti ini. Tadi aturannya setiap 1 kali turun itu dikali dengan 10. Nah, jika setiap 1 kali naik tangga dibagi dengan 10. Nah, ini dari km ke hm itu naik atau turun? Turun ya, berarti 1 kali turun dikali 10. Kemudian kita lihat lagi, hm ke dam, turun 1 kali, berarti dikali 10. Kemudian lihat lagi, dari dam ke m, berarti turun 1 tangga harus dikali 10. Lanjut, dari m ke dm berarti dikali 10. Lanjut lagi, dari dm ke cm dikali 10. Dari cm ke mm dikali 10. Nah, kalian harus ingat aturannya. Setiap 1 kali turun tangga itu dikali 10. Oke, selanjutnya kita lihat. Dari mm ke cm itu naik atau turun? Naik ya, berarti kalau naik dibagi 10. Ingat-ingat, kalau naik itu dibagi 10. Kita lihat lagi, cm ke dm berarti dibagi 10. Dari dm ke mm dibagi 10 karena naik 1 kali tangga ya. Kemudian kita lihat lagi, dari m ke dam dibagi 10. Dari dam ke hm dibagi 10 karena naik ya. Kemudian dari hm ke m naik 1 berarti dibagi 10. Seperti itu ya.
Nah, anak-anak, di sini Ibu punya lagu tangga satuan panjang, di mana supaya lagu ini bisa memudahkan kita untuk mengingat dan memahami tangga satuan panjang. Lagunya kita menggunakan nada naik-naik ke puncak gunung ya. Anak-anak sudah pada tahu kan nadanya? Nah, kita ganti liriknya menggunakan lagu tangga satuan panjang yang ada di sebelah kanan. Kita nanti nyanyi bareng-bareng ya. Kita mulai nyanyinya ya. 1, 2, 3. Tiap turun tangga satuan dikalinya 10. Tiap naik tangga satuan dibaginya 10. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Tiap turun tangga satuan dikalinya 10. Tiap naik tangga satuan dibaginya 10. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa sambil bernyanyi ya. Biar nanti pas masuk sekolah anak-anak sudah ingat, sudah hafal lagunya. Nanti sama ibu akan ditanya, biar anak-anak bisa ya. Jadi kalau ingin mudah menghafalkan tangga satuan panjang, kalian ingat ke lagu tangga satuan panjang ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tangga satuan panjang. Kita ulangi lagi. Ada KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Kemudian kita lihat, ini ada berapa kali turun? Ada 2 kali turun. 1 kali turun dikali 10. 1 kali turun lagi berarti dikali 10. Totalnya ada berapa kali turun? 2 kali turun. Kalau 2 kali turun berarti dikali berapa? Dikali 100. Kita tinggal menambahkan 02 karena 2 kali turun tangga. Oke, selanjutnya. Nah ya, jika 2 kali turun tangga berarti dikali 100. Kita lanjut. Nah, ini ada berapa kali naik tangga? Coba, berapa kali naik tangga? 2 kali ya. Setiap naik 1 tangganya dibagi 10, kemudian dibagi lagi 10. Totalnya ada 2 kali naik tangga. Berarti dibagi berapa? Dibagi 100. Oke, itu ada pengertiannya. Jadi jika 2 kali naik tangga berarti dibagi 100 ya. Ingat-ingat, kalau turun 1 tangga dikali 10. Kalau naik 1 tangga dibagi 10. Jangan lupa ya. Harus diingat baik-baik ya, anak-anak. Oke. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Soalnya 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Jadi 4 meter itu ada berapa sentimeter ya? Nah, cara mengerjakannya supaya lebih mudah, kita harus membuat tangga satuan panjangnya terlebih dahulu. Nah, kita buat tangga satuan panjangnya terlebih dahulu. Ada 7 ya. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Kemudian kita lihat kepada soalnya. Meter ada di sebelah mana coba? Nah, iya betul, itu yang dilingkari merah itu untuk meter. Kemudian sentimeter, karena yang ditanyakannya dari meter ke sentimeter. Coba sekarang, sentimeter ada di sebelah mana? Nah, iya itu yang dilingkari merah ya.
Oke, Ibu ingin bertanya, dari meter ke sentimeter itu naik atau turun? Apa jawabannya? Iya, berarti turun ya. Berapa kali turun? Ada yang tahu? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2. Nah, berarti 2 kali turun. Setiap 1 kali turunnya kita kali 10, kemudian 1 kali turun lagi dikali 10. Totalnya ada 2 kali turun, berarti kita harus dikali 100. Nah, jadi kita jawab 4 dikali 100. Berapa? Ada yang tahu tidak? 4 dikali 100. Jawabannya adalah 400 cm. Jadi 4 meter sama dengan 400 cm. Nah, anak-anak mengerti tidak? Nanti di rumah dicoba ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oke, di sini ada soal 9 meter berapa sentimeter? Coba ada yang sudah tahu isinya berapa? Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita harus membuat terlebih dahulu tangga satuan panjangnya ya, dibuat supaya lebih mudah dan ingat. Oke, kita lihat lagi dari meter ke sentimeter. Oke, meter, mana meter? Ada di sebelah mana meter? Iya, betul itu ya yang dilingkari merah. Kemudian sentimeter. Betul, sentimeter ada yang dilingkari merah itu ya. Oke, sekarang kita sama-sama hitung yuk dari meter ke sentimeter. Naik atau turun? Jawabannya adalah turun. Turun berapa kali? 1, 2. Berarti kita kalikan dengan berapa ya? Karena setiap 1 kali turun itu dikali 10, berarti kalau 2 kali turun, kita kali dengan 100. Jadi jawabannya 9 dikali 100 sama dengan 900 cm. Nah, jadi 9 meter itu sama dengan 900 cm. Mengerti anak-anak? Ya, dicoba lagi ya di rumah sambil ditulis supaya kalian paham. Oke, kita lanjut. Ternyata masih ada contoh soal. Nah, soalnya ini 600 cm sama dengan berapa meter ya? Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Sekarang yang ditanyakan dari sentimeter ke meter. Oke, pertama-tama kita buat terlebih dahulu tangga satuan panjang. Oke, sudah ada. Kita lihat sentimeter. Sentimeter ada di sebelah mana ya? Iya, betul. Yang dilingkari merah ya. Itu sentimeter. Sekarang meter. Mana meter? Iya, betul. Yang dilingkari merah ya. Oke, Ibu ingin bertanya, dari sentimeter ke meter, naik atau turun? Jawabannya apa? Jawabannya adalah naik. Coba kita hitung berapa kali naik ya. 1, 2. Wah, ternyata 2 kali naik. Kita ingat bahwa kalau 1 kali naik tangga itu kita bagi 10. 1 kali naik tangga lagi berarti dibagi 10. Nah, totalnya berarti berapa kali naik tangga? 2 kali naik tangga. Jadi dibagi 100. Nah, kita tulis jawabannya 600 dibagi 100. Nah, anak-anak lihat 600 nolnya ada berapa? 2. 100 nolnya ada berapa? 2. Nah, karena keduanya sama-sama memiliki nolnya ada 2, kita hilangkan saja nolnya. Nolnya yang 100
kita hilangkan 2. Yang 600 juga nolnya kita hilangkan 2. Nah, jadi sisanya tinggal 6 dibagi 1. Berapa coba, masih ingat tidak? 6 dibagi 1. Ya, hasilnya 6 meter. Jadi anak-anak, 600 cm sama dengan 6 meter. Sudah mengerti? Sambil ditulis ya, biar paham. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada lagi contoh soal. Kita lihat. 300 cm berapa meter? Nah, ini sama seperti yang tadi. Dari sentimeter berapa meter? Ya, 300 cm berapa meter? Yang pertama kita harus membuat tangga satuan panjang terlebih dahulu. Kita lihat, sentimeter ada di sebelah mana? Ya, kemudian meter. Ya, betul, yang dilingkari merah ya. Nah, dari sentimeter ke meter, naik atau turun? Jawabannya naik. Sama seperti yang tadi ya, yang sebelumnya. Berarti ini ada naik berapa kali? 1, 2. Setiap 1 kali naik dibagi 10. Ya, dibagi 10. Jadi ini totalnya ada 2 kali naik tangga. Berarti kita bagi dengan 100. Kita tulis jawabannya 300 dibagi 100. Oke, kita lihat 300 nolnya ada berapa? 2. 100 nolnya ada berapa? 2 ya. Sama-sama nolnya ada 2. Kita hilangkan nolnya. Yang 100 kita hilangkan nolnya 2. Yang 300 juga kita hilangkan nolnya 2 ya. Oke, sisanya tinggal berapa? 3 dibagi 1. Coba ada yang masih ingat? Ya, hasilnya 3 meter ya. Nah, oke, jadi hasilnya berapa? 300 cm sama dengan 3 meter. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini anak-anak setelah memperhatikan penjelasan ibu tadi, kalian berlatih di halaman 32 ya. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, boleh videonya diulang-ulang lagi, nontonnya diulangi lagi supaya kalian lebih mengerti dan paham. Juga kalian bisa mengerjakan soalnya sendiri ya. Belajar sendiri mengerjakannya ya. Coba. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian ya. Mohon maaf apabila materi yang disampaikannya kurang memuaskan. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya lewat WA atau ke orang tua kalian bertanya, boleh. Nah, pembelajarannya cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.